Sebenarnya sepenting apa kita membaca Alkitab ditemani dengan pemikiran yang lain? Telinga mana yang layak untuk mendengarkan berita ini gitu. Marilah kita semua dengan tulus mempersiapkan jiwa kita untuk mendengar pengajaran yang sangat tinggi ini. Dia bilang jadilah petang, jadilah pagi, day one gitu kan. Jadi seolah-olah memperkenalkan kepada kita ini hari loh. Halo rekan-rekan dari pendengar dan pemirsa dari channel Tota Scriptura, kita kembali lagi dalam satu program yang baru, Reading the Bible with the Dead. Kita akan melihat bagaimana orang-orang bapak-bapak gereja yang sudah mendalami Alkitab menggumulkan tema-tema besar di dalam Kristenan, bersama dengan ada Pendeta Jimmy di sini dan juga ada Saudara Denny di sini. Jadi kita membahas siapa? Jadi kita akan bahas Alkitab, tapi kita minta bantuan dari mereka yang sudah mati orangnya, tapi tulisannya masih ada. Yang pertama ini kita mau coba lihat dari kitab Kejadian, kisah penciptaan, dan ada banyak sih yang bicara tentang kisah penciptaan. Tapi saya mau angkat satu tokoh, yaitu Basil dari Kaisarea. Dia pernah khotbah dengan judul Hexameron, jadi tentang kisah penciptaan. Ada berapa belas kali khotbah, dan menarik kalau lihat khotbah ini karena ternyata apa yang dia ajak untuk kita ngertiin dari Kejadian 1 itu sangat nyambung dengan pergumulan kita sekarang. Nyambungnya apa? Ini berapa ratus tahun lalu nih, Pak? Dia di abad yang keempat ya. Ini dikhotbahkan mungkin 378, 379. Kok bisa relevan, Pak Jimmy? Ada sesuatu yang spesial kah? Pikiran yang matang tentang hidup, tentang manusia, apalagi tentang Tuhan, tentang firman-Nya. Itu nggak akan jadi tua, ya, nggak akan jadi usang dan hilang. Nah, kita ini hidup di zaman teknologi di mana teknologi yang sudah out of date itu akan diganti dengan yang lebih update. Dan kita pikir itu juga sama dengan pikiran, padahal enggak. Jadi apa yang pernah dicetuskan di dalam sejarah itu justru jadi sesuatu yang nggak pernah mati. Sampai sekarang kita bisa pelajari, bisa gali, dan bisa nikmati. Itu enaknya mempelajari tema-tema teologi, filosofi, ketimbang teknologi. Seperti musik pun ada musik klasik yang dan memang seni. Ya termasuk juga teologi ya. Pak, sebenarnya sepenting apa kita membaca Alkitab ditemani dengan pemikiran yang lain? Ditemani orang-orang mati ya. Khususnya juga orang-orang yang sudah mati gitu. Atau ditemani Jimmy, saya masih ditemani hidup, Denny. Sepenting apa ya pemikiran lain itu? Memang nggak bisa berkontemplasi sendirian, menggumulkan sendirian. Sangat penting karena kita nggak dapat Alkitab ini untuk digumulkan sendirian ya. Kita perlu gereja Tuhan, kita perlu sesama orang Kristen, dan kita perlu pengajar-pengajar yang Tuhan kirim. Dan nggak setiap zaman ada pengajar bagus sih. Ada orang-orang seperti Basil, tapi habis itu mungkin berapa ratus tahun nggak ada yang sekualitas dia gitu. Saat ini ada Pak Stephen Tong, tapi mungkin berapa puluh tahun ke depan atau ratus mungkin baru muncul lagi ya. Kita nggak tahu lah. Intinya orang yang pernah muncul itu jadi hadiah Tuhan untuk gereja sepanjang zaman setelah dia. Saya malah dulu pernah maksudnya merasa kalau baca tulisan dari orang-orang lain, apalagi misalnya orang-orang yang udah lalu, itu kayak jadi nyari contekan gitu loh, Pak. Kayaknya lebih seru untuk mikirin sendiri dan mengharapkan, kan Roh Kudus yang menginspirasi mereka harusnya bisa menginspirasi saya juga. Tapi apakah berarti cara berpikir itu cenderung jadi arogan atau malah jadi salah ya, Pak? Kayaknya nggak mungkin kita cuman pikir sendiri tanpa pernah pernah ajak diskusi orang lain ya. Dan kita juga bisa coba pikirin baca buku orang sebagai cara untuk berdiskusi dengan orang itu. Jadi kita punya pikiran kan akan tergerak untuk pikirin hal yang lebih banyak lagi ketika kita diskusi dengan orang. Ada satu ahli hermeneutik di abad 20 namanya Gadamer. Dia mengatakan bahwa kalau dua orang bertemu, yang satu mungkin sudah mati, jadi tulisannya yang kita baca, dan kita, ini ada dua cakrawala berpikir yang beda, yang kalau digabungkan itu akan jadi sangat limpah gitu. Jadi kita dengan sudut pandang kita, dan misalnya saat ini Basil dengan sudut pandangnya Basil, dan ketika digabungkan, wah jadi lebih limpah malah. Jadi kita lagi nggak nyontek Basil terus ngikutin dia doang, tapi dari kombinasi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang Basil pikirkan. Dan malah kita seharusnya nggak pikir itu pandangan yang kuno misalnya atau outdated gitu, Pak. Kita pikir, kalau mau baca buku teologi bacanya yang modern-modern aja. Maksudnya dalam ilmu sains kan kita agak jarang membaca buku yang sains yang tua, misalnya 1700 tahun yang lalu. Untuk apresiasi oke, tapi untuk belajar sih kayaknya enggak ya, kita cari yang lebih modern gitu, Pak. Kalau pikiran yang udah masuk di dalam sejarah itu nggak bisa diperlakukan seperti teknologi yang nanti usang ya, karena
kita kan lihat bagaimana orang berespons terhadap apa yang dia pikir sebagai kebenaran, terus lihat gimana itu diterapkan dalam hidup. Dan kita lagi bergumul tentang hal yang sama. Jadi justru mungkin keterbatasan kita belajar itu yang bikin kita akhirnya pilih. Misalnya ada yang, saya konsentrasi baca bapak-bapak gereja, saya konsentrasi baca orang-orang yang di tahun 2000 gitu misalnya. Itu bukan karena yang satu lebih bagus dari yang lain ya, tapi karena minat atau karena keterbatasan dan kita mesti pilih sih, lebih ke situ. Apakah ada kriteria tertentu untuk kita bisa memilih dengan tepat? Atau ya kalau kita dengar ini Bapak gereja ya kita baca aja, kita pakai aja. Atau kita perlu menyaring, Pak? Ada nama-nama penting yang kayaknya nggak boleh diabaikan, misalnya Agustinus. Ya. Terus Bapak Kapadokia ini ada Basil, kemudian salah Gregory satunya. dari Nazianzus dan Gregory dari Nisa. Ini kan kayak jadi perwakilan ya, kalau Agustinus itu dianggap sebagai Bapak gereja terpenting di barat. Lalu 3 orang ini, Basil, Gregory, dan Gregory, 2 Gregory. Itu jadi orang penting di timur, Ortodoks Timur. Lalu dari tradisi reformasi ya kita ada Luther, ada Calvin. Nama-nama ini kayaknya kalau boleh kita pelajari lah, jangan sampai enggak gitu. Dan orang-orang seperti John Owen atau Jonathan Edwards juga layak untuk diberikan prioritas gitu. Bukan berarti yang lain enggak, tapi kayaknya nama-nama ini disepakati oleh orang-orang yang belajar sejarah gereja sebagai nama-nama kunci ya kalau kita mengerti. Langsung masuk Pak ke Basil. Kenapa Basil dan tema apa yang spesial yang dibicarakan oleh dia, Pak? Karena kepikiran kita kan mau telusuri Alkitab dari yang awal ya, kisah penciptaan ya. Terus siapa yang bicara kisah penciptaan? Ada banyak, tapi Basil salah satu yang bisa dibilang lebih simple. Karena abis itu salah satu temannya yaitu Gregory dari Nazianzus, dia bicara juga tentang Hexameron, tentang kisah penciptaan, tapi lebih apologetik sifatnya dan lebih ruwet. Jadi kayaknya yang Basil ini bisa setelah dengar podcast ini atau dengar diskusi kita, lebih banyak yang akan tertarik baca dan ternyata bisa diikutin gitu, lebih ke situ sih. Dan Basil kan pemikir besar ya, dia berjasa besar di dalam konsep Tritunggal dan juga seorang organisator, administrator gereja yang terpenting. Jadi sepertinya dia mempunyai kemungkinan untuk menggabungkan penafsiran Alkitab, kemudian juga pengertian aplikatif untuk zaman dia, dan ini yang kita mau lihat. Yang aplikatif untuk zaman dia, aplikatif juga nggak untuk kita? Itu kayaknya menarik untuk digali. Terus kalau lebih detail sedikit, Basil ini sebenarnya siapa atau dia melayani di mana, peranan dia secara signifikan tuh apa sampai kita perlu bahas dia gitu, Pak? Dia awalnya adalah seorang yang sangat brilian ya dan belajar Origen. Dia ketemu Gregory dari Nazianzus, teman baiknya dia. Nah, dia juga punya adik namanya Gregory, Gregory dari Nisa. Dia punya om juga namanya Gregory. Jadi kurang kreatif atau nama Gregory terlalu populer yang manapun. Nah, dia dengan Gregory dari Nazianzus menjadi orang yang studi Origen, dan ini yang unik ya, mereka sangat mengidolakan kalau boleh dibilang, kagum sekali sama Origen, tetapi waktu berteologi mereka memilih approach pendekatan yang agak beda. Misalnya Origen itu menurut mereka lebih alegoris ketimbang penafsiran yang langsung gitu, dan Basil lebih pilih untuk penafsiran yang lebih literal ketimbang Origen. Jadi mendewakan tidak berarti harus setuju sama semua gitu. Jadi ini saya pikir sangat baik. Mereka belajar Origen, kemudian menjadi salah satu dari teolog penting, menjadi pemimpin di Kaisarea, sampai akhirnya menjadi tokoh kunci di dalam pembelaan doktrin Tritunggal. Orang biasanya bilang ya, Gregory dari Nazianzus ini ahli khotbahnya, Gregory dari Nisa pemikirnya, dan Basil ini organisatornya gitu, administrator. Lalu apa yang bisa kita pelajari Pak dari Basil kalau bicara soal penciptaan, Pak? Yang pertama, Basil ini melawan pengertian orang Yunani bahwa materi itu kekal. Orang Yunani itu punya kelimbungan ya, kebingungan lihat alam ini karena langsung asumsi bahwa dari awal alam sudah ada. Dan ini mungkin sesuatu yang kita perlu pikir juga gitu di dalam pikiran modern. Kita juga pasti ada asumsi kok yang nggak tentu bisa atau yang nggak tentu harus diverifikasi, yang nggak tentu harus dikonfirmasi oleh sains, tapi kita pegang. Nah, ini yang disadari oleh Basil. Kamu orang Yunani berpikir bahwa alam ini materinya itu sudah ada dari dulu, sudah kekal dari kekal. Tapi Alkitab mengatakan sesuatu yang beda nih, bahwa tadinya nggak ada apa-apa kecuali Allah Tritunggal. Dan setelah itu Allah Tritunggal berfirman, baru ada sesuatu di luar Allah gitu. Itu pernyataan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang Kejadian 1 ayat 1 itu, Pak ya? Apakah bagi orang Yunani itu pernyataan yang kontroversial gitu, yang mengganggu hati nurani mereka, atau ada sedikit perasaan bahwa ya yang udah gini ya gini gitu. Kalau Alkitab ngomongnya yang lain ya saya nggak terlalu peduli. Mungkin lebih ke situ sih ketimbang terganggu hati nuraninya. Tapi bagi Basil, kekristenan itu mengambil langkah yang drastis beda. Kita nggak bilang bahwa langit dan bumi udah dari dulu ada, ini pernah nggak ada lalu ada gitu.
Nah, orang Yunani mengalami kebingungan kalau mereka percaya misalnya matahari itu udah ada dari dulu, terus kok bisa ada ya? Mungkin karena matahari itu dewa kah? Atau perwujudan dari dewa atau apapun gitu. Jadi ini sesuatu yang membingungkan sebenarnya kalau kita mau bikin sistemnya. Dan Basil mengatakan Alkitab itu lebih jelas di dalam menggambarkan alam semesta sebagai ciptaan ketimbang Yunani mencoba menggambarkannya. Kerapihan pandangan ini tuh sangat penting gitu, Pak. Maksudnya kalau saya lihat Basil tuh ada kritik pandangan Yunani karena mereka bingung dengan pandangan penciptaan sehingga banyak pandangan yang berbeda saling menghancurkan satu sama lain sebenarnya. Nggak konsisten, kontradiksi dan sebagainya. Nah, jadi punya pemikiran yang konsisten mengenai penciptaan itu sebenarnya sangat penting bagi seseorang gitu, Pak ya. Iya, dan ini juga yang bikin kita percaya Alkitab kita lain dengan mitologi Yunani yang banyak sumber dan ternyata kacau gitu, kontradiksi satu sama lain. Kita lihat cerita yang utuh, yang indah, dan meskipun tetap beragam, tapi harmonis ya dari kisah Alkitab. Tapi Basil berhasil menunjukkan konsistensi cerita penciptaan dengan cara apa gitu, Pak? Maksudnya kalau dibilang Yunani nggak konsisten, banyak keberatan, banyak kebingungan, bagaimana Basil menggunakan Kejadian 1 untuk mengatakan, nah ini penciptaan yang tidak ada kebingungan sama sekali di dalamnya gitu. Yang pertama adalah pengertian bahwa yang kekal itu cuma Tuhan, bukan materi, bukan ciptaan. Ini langsung memberikan perbedaan kan. Ya, ini sesuatu yang nggak dipahami di dalam tradisi Yunani. Gitu. Terus semua itu bukan punya powernya masing-masing. Kita nggak bisa mengandalkan matahari atau rasi bintang untuk menentukan nasib kita. Bukan itu. Tuhan yang pemilik semuanya gitu. Dan kepada Tuhanlah kita mau menyembah gitu. Jadi ini yang jadi kunci utama bahwa di dalam kisah Alkitab nggak ada kebingungan karena ya kamu cuma punya satu Tuhan untuk disembah dan yang lain-lain bukan Tuhan gitu. Jadi yang soal rasi bintang maksudnya orang Yunani percaya bahwa hidup mereka ditentukan oleh rasi bintang. Bukan cuma Yunani kali ya, karena dia di khotbah ini juga kritik orang-orang yang percaya astrologi gitu. Jadi maksudnya astrologi itu nggak benar gitu. Kamu nggak bisa lihat alam lalu melihat ada dampak supranatural dalam hidupmu gitu. Yang pemilik supranatural yang harus disembah cuma Tuhan. Dan masalah Tuhan yang kekal itu, Pak, itu nggak jadi pertanyaan lagi, Pak. Loh, kalau Tuhan kekal, sebelum Tuhan tuh ada apa gitu? Atau Tuhan dari mana? Atau Tuhan kapan ada? Itu nggak jadi pertanyaan lanjutan lagi gitu. Kalau pernyataan dari Basil kan materi ini nggak kekal. Ada yang membuatnya menjadi ada gitu. Kenapa? Karena ini ciptaan. Nah, kalau ini ciptaan berarti ada sang pencipta dan tentu kriteria dia sebagai sang pencipta nggak bisa disamakan dengan ciptaan. Jadi kayaknya yang bikin Basil kritik pemikiran Yunani itu bukan karena pemikiran Yunani itu kurang cocok dengan dia atau dia kurang sreg. Tapi karena dia mengatakan loh ini yang membedakan Allah pencipta dengan ciptaan apa dong kalau ciptaan juga sudah ada dari dulu. Itu bukan Allahku gitu. Allahku adalah Allah yang sebelum dia mencipta yang nggak ada apa-apa selain dia gitu. Apakah Basil juga punya latar belakang saintifik, maksudnya ilmuwan, sehingga dia menganalisa gejala-gejala alam atau kondisi alam atau apa, atau benar-benar bergumul dan melihat teks gitu, Alkitab atau gimana? Ya, dia lebih ke teolog yang membaca kitab sucinya ya, lalu kemudian coba tafsirkan. Tapi bisa tetap mendapat kesimpulan ke sana ya, Pak ya? Ya, proses dia menentang ini ya, cara berpikir yang sifatnya dipengaruhi banyak oleh Yunani dan akhirnya memahami alam ciptaan ini sebagai sesuatu yang ngambil tempatnya Tuhan gitu, dan dia pikir ini nggak benar, ini bukan sesuatu yang Alkitab ajarkan. Jadi dia tentu baca Alkitab, dia tentu coba untuk menafsirkannya, dia coba untuk mengerti teologinya, dan waktu dia temukan ternyata ini bentur dengan apa yang selama ini orang Yunani pegang gitu, dan itu yang membuat dia mengatakan, oh kalau gitu kita nggak bisa combine dua-duanya nih, kita mesti pilih salah satu. Dan kalau mundur ke pandangan Origen tadi, Pak, Origen kan baca penciptaan lebih alegoris. Apakah berarti dalam pembacaan Origen Allah yang kekal itu beda pandangannya dengan cara Basil melihat Allah yang kekal dalam penciptaan gitu? Mengenai sifat alegoris, dia merasa bahwa kalau kita baca kitab suci lalu kita coba tafsirkan sesuatu terlalu jauh dari apa yang Alkitab bilang, itu bahaya gitu. Jangan-jangan kita kurang setuju dengan apa yang Alkitab nyatakan lalu berusaha untuk sampai konklusi kita dengan cara yang sifatnya alegoris gitu. Jadi misalnya kita baca kisah penciptaan dan banyak orang-orang di dalam penafsiran bapak-bapak gereja yang lihat ini sebagai kisah langsung gitu. Masa sih Tuhan pakai proses hari demi hari, dia langsung cipta langsung jadilah gitu. Cuma untuk kita ngerti ya Tuhan seperti breakdown satu-satu supaya kita yang bodoh ini bisa ngerti tahap-tahap penciptaannya. Tapi padahal dia ciptakan semuanya sekaligus gitu. Dan ini yang Basil bilang kayaknya nggak gitu loh. Kalau kamu berpikir Tuhan itu lebih hebat kalau dia bisa bikin langsung ketimbang 6 hari, berarti kamu berpikir Alkitab salah ngerti Tuhan gitu.
Kayaknya Tuhan kurang hebat kalau 6 hari. Harusnya kan 1 hari gitu. Calvin mengatakan adalah bodoh kalau kita berpikir 6 hari dan 1 hari itu lebih hebat 1 hari gitu. Jadi lebih ke situ sih, dia kritik pemikiran bapak-bapak gereja yang ada banyak variasi, jadi nggak semua sama. Tapi bagi orang yang mengatakan Allah itu menciptakan langsung, ini 6 hari ini cuma semacam cara penafsiran untuk kita ngerti aja gitu. Ini simbol-simbol aja, alegoris aja. Dia bilang enggak lah, enggak gitu. Tapi kan perdebatan masalah literal dan alegoris, non literal dan kawan-kawan itu masalah penciptaan kan kayaknya udah dari dulu diperdebatin gitu Pak, dan sangat populer gitu. Kenapa dalam konteks ini tuh penting sekali bagi Basil untuk melihat Alkitab tuh harus literal diterjemahkan untuk penciptaan ini gitu? Dan apakah literalnya dia itu literal yang seperti yang kita pahami sekarang gitu? Oke. Literalnya pasti beda dengan kita sekarang. Kalau kita kan ada metode metode gramatikal, kemudian historikal. Kita lihat orang dulu tuh ngomongnya gimana, kata-kata bahasa aslinya gimana, budayanya gimana. Dulu nggak begitu ya, Basil nggak bergumul dengan tema yang sama dengan kita sekarang. Kalau sekarang kita lebih bersifat tafsiran langsung, eksegesis kalau mau dibilang bahasa teologisnya. Sedangkan Basil itu lebih ke pembahasan teologis. Jadi dia lebih ke aspek teologi ketimbang aspek penafsiran. Nah, tetapi yang dimaksudkan dengan lebih alegoris dan lebih literal adalah bahwa saya berusaha untuk dekat ke teksnya dan saya berusaha memahami apa yang teksnya katakan. Tapi nuansa teologinya itu banyak gitu. Nuansa teologinya tetap kental dan itu sebabnya ya banyak orang modern akan bilang bapak-bapak gereja waktu bilang literal itu tetap lumayan alegoris gitu dan ketimbang sekarang. Tapi ya ini ya variasi bahwa kita menafsirkan Alkitab dengan ketat aja Alkitab ngomong apa dengan mencoba untuk loncat dan menafsirkan sesuatu yang agak di luar konteksnya itu tetap jadi problem yang sampai sekarang juga jadi isu. Jadi kalau saya bayangin Basil itu melihat penciptaan itu hari pertama apa, hari kedua apa, benar-benar literal dengan cara seperti itu, urutannya persis dan Tuhan mengerjakan itu persis begitu, itu justru saya lagi salah mengerti Basil gitu Pak. Karena terlalu literal, maksudnya terlalu benar-benar persis harus begini gitu. Oh, dia memang begitu sih. Oh justru. Dia bilang jadilah petang, jadilah pagi, day one gitu kan. Jadi seolah-olah memperkenalkan kepada kita ini hari loh. Hari. Dan kamu kan tahu juga hari yang ada sekarang. Jadi dia, kalau kita ini ya, kalau kita bandingkan Basil dengan kita sekarang. Jadi kan sekarang ada 2 kelompok nih. Yang bilang, Tuhan mencipta 6 hari. Ada yang mengatakan, enggak lah ini enggak 24 jam 1 hari. Ada yang bilang 1 harinya itu panjang sekali. Ada yang bilang ini cuma framework. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dengan 4 itu paralel, 2 dengan 5 paralel, 3 dengan 6 paralel. Lalu nanti sabat. Ini isu yang sekarang juga kita pikirkan. Lalu kita mau coba tanya, kalau Basil ada di perdebatan kita sekarang, kira-kira dia setuju yang mana gitu? Yang 24 jam atau yang lihat ini sebagai simbol, sebagai sesuatu yang enggak literal. Nah, Basil kalau mau mau dipaksain debatnya gitu, mau dipaksain dia bangkit lagi terus ngobrol sama pendeta, nggak usah sebut nama yang masih hidup. Pendeta ini dan pendeta ini lagi berdebat gitu. Basil kamu setuju yang mana? Ya Basil akan bilang di satu sisi sih saya lihat Alkitab sedang bicara 24 jam. Tapi di sisi lain saya juga sadar bahwa hari pertama sampai hari ketiga itu belum ada penanda 24 jamnya gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu cepat bilang gitu yang mana yang benar. Nah ini kayaknya pendekatannya Basil lebih ke situ sih. Dia agak abu-abu kalau kita mau letakkan dia di perdebatan kita sekarang. Karena dia mengatakan ya saya juga bingung sih Alkitab ngomong ini. Cuma yang pasti ada unsur di mana Alkitab sepertinya sedang bicara ini 24 jam. Ada unsur di mana Alkitab sedang bicara something else gitu. Apa menurut Basil itu jangan-jangan memang ini perdebatan yang tidak perlu Pak? Antara alegoris dan literal. Perdebatan itu tetap perlu. Bukan perlu atau enggak ya, tapi perdebatan itu kan muncul sendiri, nggak ada maksudnya saya setuju A, kamu apa B. Ini perdebatan gimana ya? Memang ada beda gitu. Nah, kenapa bisa ada beda? Apakah yang satu salah yang lain benar? Kalau Basil mengatakan ya dua-dua mesti saling belajar gitu. Belajar dalam arti saya punya sudut pandang yang saya yakini. Tapi cobalah ngomong gitu, siapa tahu sudut pandang kamu bisa membuat sudut pandang saya lebih kaya atau malah saya berubah gitu. Jadi tetap posisi itu tetap ya boleh untuk kita miliki gitu ya. Boleh sih. Kalau Pak Sam lebih mana, Pak? Literal atau saya ikutin Basil aja. Masih belum jelas ya. Aman kali itu. Pak Jimmy sempat bilang bahwa kalau Basil dibawa ke posisi kita sekarang, dia mungkin ada beberapa bagian akan bilang dia bingung. Masa nggak yakin atau nggak tahu. Itu emang beneran bingung atau kita tebak-tebakan aja atau
Karena saya rasa kayak Bapak Gereja bingung tuh kayak hal yang Statementnya seperti orang normal. Iya. Jadi kalau melihat Bapak Gereja, Mereka aja bingung Harusnya- apalagi kita. Lu nggak boleh bingung. Ya ini Basil sih lihat waktu kita baca Alkitab kita hanya manusia gitu dan Alkitab menerangkan Allah yang melampaui Iya. kita ya. Jadi ini bahkan dia mengatakan ya, kisah penciptaan ini nggak mungkin kita bisa ngerti kecuali kalau Tuhan ngomong. Dan setelah Tuhan ngomong pun kita nggak bisa cuma sekadar membuat yang Tuhan omongin itu sama dengan yang kita tahu sekarang. Ada perombakan pengetahuan. Dan ini kan sesuatu yang nggak gampang ya, pengetahuan kita dirombak. Jadi ya memang Alkitab itu mind changing gitu. Maksudnya ketika Tuhan bicara kita baru sadar misalnya, oh materi nggak kekal ya. Ternyata saya harus memahaminya dengan cara yang beda dan ya itu nggak gampang ya. Dan saya nangkepnya ini kedalaman atau bahkan misteri itu tuh seharusnya membuat kita bukan malah makin kritis memposisikan diri lebih tinggi daripada Alkitab, tapi malah makin merasa nggak layak gitu. Karena betapa dalamnya dan agungnya pengertian ini sampai kita sadar bahwa kita pun sangat terbatas untuk mengerti ini. Ya, dan Basil aja mengakui itu, Betul. apalagi kita. Dan ini nggak mencegah kita untuk cari tahu. Jadi kita mau cari tahu, tapi kayaknya sekarang belum bisa ambil konklusi nih. Ya kalau belum bisa ambil konklusi ya bukan berarti nggak ada konklusinya, cuma mungkin belum saatnya kita belajar lagi gitu. Saya lihat ini juga sih, Pak. Maksudnya waktu saya baca tulisannya Basil, sedikit banyak saya lihat dia ada penghormatan yang sangat besar untuk cerita penciptaan ini ya. Maksudnya dia sempat bilang misalnya di salah satu khotbahnya dia, telinga mana yang layak untuk mendengarkan berita ini gitu. Marilah kita semua dengan tulus mempersiapkan jiwa kita untuk mendengar pengajaran yang sangat tinggi ini. Maksudnya itu bener-bener kayak, wah kayaknya maksudnya bener-bener sangat menghargai cerita penciptaan. Mungkin dibandingkan kita sekarang gitu Pak, yang melihat penciptaan sebagai cerita yang perlu diteliti dan dibedah dan digodok. Ada bagian yang indah juga ya, dia bicara soal manusia, dia juga sangat kagum dengan tokoh manusia yang Tuhan pakai. Misalnya dia bilang bahwa Musa ini bisa merenungkan dan menulis kisah penciptaan karena dia udah 40 tahun merenungkan kisah penciptaan dan pada umur 80 akhirnya dia melihat Allah gitu. Jadi dua kombinasi dari hidup Musa ini yang memampukan dia nulis kitab Kejadian. Jadi bagi Basil bahkan tulisan penciptaan Kejadian 1 ini sangat berkaitan dengan kehidupan pribadinya Musa gitu Pak. Bukan hal yang lepas gitu. Ya dia punya pengetahuan akan alam dan karena itu dia bisa dipakai Tuhan jadi penulis. Meskipun pengetahuan alam ini nothing ya tanpa dia mendapatkan pengertian tentang Tuhan. Misalnya kalau Denny masuk teologi gitu dan udah pernah belajar matematik ini pasti akan ada kombinasi yang kepake gitu. Meskipun saya belum tahu apa tapi ada lah. Jadi maksudnya waktu kita mengerti kehidupan Musa dengan lebih dalam juga kadang-kadang itu membantu kita mengerti tulisan dia dengan lebih Ya baik juga bisa dibilang begitu dan meskipun untuk kisah Kejadian 1 mungkin nggak langsung kelihatan gimana tapi kalau kita baca di Imamat penggolongan binatang mana boleh dimakan mana enggak kayaknya kalau bukan Musa kayaknya susah untuk orang bisa nulis gini gitu. Kemudian apalagi Pak? Maksudnya dari pemikiran Basil yang sepertinya pada masa itu tuh cukup revolusioner terutama bagi pemikiran-pemikiran Yunani gitu Pak. Yang membuat mereka kayak tercengang juga kayak, oh bisa dilihat kayak gini ya penciptaan itu ya? Salah satunya sih ini ya, dia mengingatkan bahwa ciptaan itu menakjubkan karena meskipun dirangkum pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi setelah itu ada begitu banyak detail yang menakjubkan gitu. Jadi detail dari alam ini nggak boleh dikurangin dengan cuma mengatakan ini ciptaannya Tuhan gitu. Dan ini kayaknya akan berguna buat bagi orang Yunani kalau dalam dugaan saya ya, kita misalnya Basil ngomong sama orang Yunani mengatakan, tahu nggak ini semua ciptaannya Tuhan ya? Dia nggak akan terlalu kagum mungkin. Tapi untuk mengatakan bahwa ini tahu nggak indahnya alam, indahnya laut, indahnya apa, dan orang mulai pikir, iya indah ya, ini lalu dia jelaskan aspek detailnya, kemudian mengatakan ini bagus karena Tuhan mencipta. Jadi dua-duanya kena gitu. Dan detail ini termasuk bagaimana, kalau saya ingat ada pembahasan mengenai bagaimana Tuhan pakai ciptaan untuk mengeluarkan, maksudnya kayak dari air, keluar ikan, itu kan Tuhan pakai air untuk... Dia bilang begini ya, unik sekali kalau Tuhan itu mempercayakan sesuatu bahkan kepada ciptaannya, Tuhan nggak langsung, nggak akan ubah gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan hendaklah tanah menumbuhkan tunas, ya benar-benar Tuhan nggak pernah ciptakan tunas langsung dari langit, harus dari tanah gitu. Dan hal yang sama sih ketika Tuhan menempatkan manusia menjadi wakilnya dia nggak akan intervensi ganti singkirkan kita dia langsung kerja, enggak. Dia tetap pakai manusia untuk menyatakan pekerjaannya. Dan itu bagi orang Yunani, pandangan mengenai bagaimana Tuhan menciptakan dan detailnya, itu sangat membantu mereka bisa melihat penciptaan dengan lebih baik gitu Pak. Minimal kalau mereka akhirnya jadi orang Yunani yang percaya kepada Tuhan. Misalnya. Ya minimal kita nggak menyimpulkan tanpa memberikan penjelasan gitu. Karena kekuatan apa ya yang bisa
Ya kita orang percaya sih, kita tahu Allah mencipta dan itu hebat gitu. Tapi untuk menunjukkan bahwa ciptaannya Tuhan itu indah, ya itu perlu usaha untuk menggambarkannya dengan lebih detail. Bagaimana dengan konteks zaman sekarang, Pak? Kalau dulu zamannya Basil nih ada pertentangan paham dari paham Yunani. Kalau konteks sekarang kira-kira apa yang bertentangan dengan hal ini, Pak? Kalau kisah penciptaan seringkali dibenturkannya dengan sains ya, maksudnya. Ini Big Bang loh yang benar atau Alkitab yang benar, kayaknya diperdebatkan. Harusnya nggak usah diperdebatkan ya, maksudnya Alkitab lagi nggak bicara apa yang sains bicara dan sains lagi nggak bicara apa yang Alkitab lagi bicara gitu. Kan kita ngerti prinsip Alkitab bahwa kalau Alkitab bicara sesuatu itu otoritatif. Tapi kalau Alkitab nggak bicara, nggak usah paksakan dia lagi ngomongin hal itu gitu. Apakah Alkitab bicara tentang sains? Ada pasti, dan itu otoritatif gitu. Kita nggak bisa menomorduakannya. Tapi ada juga bagian yang memang Alkitab lagi diam, nggak ngomongin itu gitu. Dan kita sih nggak harus perdebatkan itu ya. Bukan perdebatkan, pertentangkan maksudnya, sorry. Dan memang mungkin untuk konteksnya Yunani malah detail dari penciptaan itu yang sangat penting untuk mereka bisa diyakinkan gitu dengan cerita penciptaan. Sementara mungkin untuk konteks kita sekarang, detail dari cerita penciptaan yang malah mengganggu kita gitu. Ini detail-detail yang sepertinya kok tidak sesuai dengan fakta saintifik misalnya gitu. Tapi justru kita harusnya nggak mempermasalahkan itu ya Pak, kita nggak memperdebatkan. Misalnya Gitu. detail apa ya? Misalnya detail soal yang tadi, misalnya udah ada terang sebelum ada benda-benda penerang misal. Oke. Itu kan bagi kita orang-orang ilmiah kan kayak nggak ada gimana ceritanya gitu. Itu nggak harus ada benda penerangnya baru ada terang dong. Itu kan nggak masuk akal gitu. Sehingga itu yang jadi masalah bagi kita untuk mengerti penciptaan. Iya, benar-benar. Jadi ada poin ketika kita baca, loh ini kayaknya secara saintifik nggak mungkin. Tapi ya itu, ketika kita coba baca Alkitab dengan cara lain, misalnya ketika Tuhan bilang dia adalah terang, ketika Tuhan bilang dia adalah kebenaran, dia adalah sang firman misalnya. Tentu kita nggak bisa mengurung Alkitab hanya di dalam levelnya sains. Kita mesti coba cari tahu kenapa nih Tuhan ngomong gini. Karena sebenarnya bicara soal terang sebelum ada benda penerang ini kan bukan cuma sesuatu yang setelah orang belajar sains baru ngerti. Ada sesuatu yang janggal di sini. Kayaknya orang yang nggak terlalu ngerti sains juga akan merasa, loh kok ada terang duluan sih gitu kan. Dan ini justru Alkitab tulis untuk bikin kita berpikir, kenapa ayo gitu, kenapa ini duluan. Nah, itu yang Alkitab mau kita selidiki, dan Basil mengatakan bahkan bahwa ternyata ada sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai prinsipnya Tuhan dulu. Baru setelah itu ciptaan ngikutin. Ini kayaknya cukup general ya, bukan cuma Basil, ada banyak orang yang ngomong gini gitu. Bahwa Tuhan kasih prinsipnya dia dulu, baru setelah itu ciptaan ngikutin. Kenapa matahari harus muncul? Kenapa benda penerang harus muncul? Dan dua-duanya menguasai siang dan malam gitu. Siang ada benda penerangnya, malam ada benda penerangnya. Dan orang Yahudi percaya bahwa kedua jenis benda penerang ini yang ada di siang maupun ada di malam itu punya kemuliaan sendiri. Bintang-bintang itu nggak jelek karena mereka munculnya malam loh. Mereka punya kemuliaannya sendiri. Dan ini berarti kan terang itu sesuatu yang Tuhan percayakan kepada mereka gitu. Tetapi bukan sesuatu yang berasal dari mereka. Satu lagi Pak, saya waktu baca tulisan Basil, saya lihat dia punya penekanan yang sangat penting terhadap hal yang tidak kelihatan. Maksudnya materi kan penciptaan itu kelihatan gitu. Tapi ada hal yang tidak kelihatan yang juga menjadi bagian yang esensial dalam penciptaan, yaitu waktu Pak. Itu maksudnya bagaimana kita mengerti peranan waktu dalam konteks penciptaan yang kelihatan ini Pak? Ini bagian yang dia ingatkan untuk kita pelajari dengan hati-hati gitu. Misalnya ternyata Tuhan menggulirkan waktu sebelum ada benda penerang. Karena kan hari pertama belum ada penunjuk. Ini berarti waktu itu sudah Tuhan tetapkan. Dan ini sesuatu yang rumit. Misalnya dia mengatakan, siapa dapat merenungkan tentang waktu? Apakah natur waktu itu? Natur waktu kan membuat kita berpikir tentang hal yang udah nggak ada gitu. Masa lalu sudah nggak ada. Masa depan belum jadi, belum muncul. Dan yang sekarang sebelum kita sadar udah lewat gitu. Jadi apa itu waktu ya? Jadi sesuatu yang membingungkan. Dan dalam hal itu, waktu punya peran untuk mengerjakan apa Pak? Keteraturan dalam penciptaan kah? Ya. Atau Hal yang tak terlihat ini membawa seluruh alam semesta mulai bergerak. Waktu. Jadi ada sesuatu yang menggerakkan seluruh alam semesta sampai nanti pada finalnya gitu. Dan sesuatu ini nggak kelihatan. Dia juga bicara soal langit dan bumi misalnya. Yang kelihatan kan bumi, langit nggak kelihatan. Jadi unsur penciptaan ini nggak hanya saintifik gitu. Kalau mau dibilang soal perdebatan sekarang kalau kita libatkan Basil lagi. Bukan cuma hal yang bisa kita pelajari atau kita lihat loh. Ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat. Seperti waktu, seperti surga. Surga kan dicipta juga. Meskipun itu nggak dibahas spesifik sebenarnya di dalam kitab Kejadian. Betul. Tapi kan langsung Tuhan mengatakan
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Ya. Bumi kita ngerti tapi langit Langitnya nggak kelihatan. nggak dibahas. Surga maksudnya. Demikian waktu. Gitu. Nah, bagaimana mendalami mengerti itu? Bisa pikir gini ya, bahwa kita ini nggak boleh terlalu pede bahwa kita udah ngerti segala sesuatu, karena ternyata segala sesuatu ini di baliknya itu ada sesuatu yang kita masih nggak bisa lihat. Ya bahkan hal yang sangat kita rasakan sehari-hari seperti mengerti waktu gitu Pak. Itu tuh hal yang sebenarnya kita nggak boleh dengan pede bilang, oh waktu ya simpel lah, kita semua ngerti lah ya. Justru itu malah jadi salah gitu Pak. Iya. Tapi menarik juga waktu dia bilang Tuhan itu menciptakan segala sesuatu bukan lewat pola yang udah ada loh. Jadi Allah adalah artis yang bebas yang membuat apa yang ada ini jadi seperti jadi patokan yang sudah terpola gitu. Kayaknya nggak bisa yang lain. Misalnya kita kalau loncat akan jatuh lagi. Ini kan udah sesuatu yang nggak bisa dilawan gitu. Tapi coba pikirkan loh, sebelum Tuhan mencipta nggak harus gini kan. Jadi kebebasannya Tuhan sebagai artis waktu dia menciptakan itu dengan intensinya dia gitu. Dan apa yang sekarang kita nggak bisa hindari, jangan lupa ini adalah dari intensinya Tuhan yang bebas. Misal otomatis ngerti bahwa kalau kita ngelihat itu lewat mata gitu. Ini kan sesuatu yang nggak mungkin nggak gitu. Coba kita renungkan deh, ini sebelum Tuhan cipta kenapa dia pikirin gini ya? Kan nggak harus pakai mata ngelihatnya. Bisa aja melihatnya tuh matanya ada di sini, kemudian lebih bebas untuk kita lihat makhluk apa itu yang matanya ada di tangan. Nah tapi kok Tuhan taruhnya begini gitu. Jadi di satu sisi kita melihat ini udah kayaknya memang harusnya gini gitu. Tapi yang harusnya gini itu terjadi dari Tuhan yang bebas. Nah, jadi yang pertama kalau kita mau coba aplikasi ya, kita nggak bisa kurung Tuhan harus begini karena dia bebas. Yang kedua, yang sudah begini itu diaturnya oleh Tuhan gitu. Jadi kebebasan Tuhan membuat dia memilih untuk melakukan sesuatu yang akhirnya jadi ketat dan kita nggak bisa keluar dari itu gitu. Bukan secara default begitu dari awalnya gitu ya. Iya, Tapi mungkin mirip dengan Tuhan pergumulannya orang-orang Yunani sebelum Basil kali ya. Apakah kebaikan itu sesuatu yang ada dan Tuhan ngikutin, atau karena Tuhan bilang ini baik maka tiba-tiba ada prinsip baik. Ya sebelum Tuhan bilang mengasihi itu baik, kayaknya gimana ya, itu sesuatu yang susah ya. Tapi Basil mengingatkan itu ada dalam diri Tuhan gitu. Jadi kita bisa ngerti tentang Tuhan lewat apa yang fix, karena Tuhan akan dengan bebas menyatakannya. Misalnya mana lebih bagus, mengasihi atau membenci? Pasti mengasihi. Kita tanya kenapa ya, apakah karena ada prinsip kayak gini yang Tuhan juga mesti ngikut, atau ini dari Tuhan? Jawabannya dari Tuhan gitu. Nah ini yang bikin kita kagum kan. Ternyata keteraturan itu bukan unsur yang udah ada gitu. Ini dari Tuhan. Karena kan ciptaan dari Tuhan. Berarti menolong orang, kebaikan, hal-hal yang indah itu bukan sesuatu yang udah ada, tapi Tuhan yang rancang gitu. Termasuk ketika keteraturan itu mulai rusak gitu Pak. Contohnya efek dari polusi segala macam yang membuat musim berubah. Kalau mau pinjam Agustinus, ini sesama orang mati boleh lah ya. Agustinus kan mengingatkan bahwa Tuhan itu baik dan apapun yang dia jadikan pasti keluar dari sifat baiknya dia. Dan kalau ada hal yang kita nggak bisa ngerti ya kita boleh bergumul. Tuhan karena baik dia mengizinkan kita untuk bukan mempertanyakan ya, tapi ingin bukti lebih tentang kebaikannya gitu. Apakah Tuhan benar baik kok begini? Dan Agustinus mengatakan ya kita semua ini kadang-kadang seperti anak kecil yang masuk ke bengkel papanya lalu lihat ada gergaji, kemudian taruh tangannya di gergaji lalu berdarah kan, lalu bilang gergaji itu jahat. Ya padahal kita yang perlu belajar lagi gitu bahwa ternyata gergaji juga ada guna. Nah saya nggak tahu ya setelah Tuhan izinkan ada kekacauan polusi, mungkin satu sisi jadi bisa ada reporter yang menyiarkan itu menjadi sumber berita dan dipakai oleh sebuah perusahaan. Sebut aja. Maksudnya ini ya kita bisa tarik ke situ. Tapi yang pasti Tuhan yang bebas memutuskan untuk melakukan ini dan nggak mungkin yang dia lakukan itu beda dari naturnya dia gitu. Kan dari tradisi Kristen kita percaya bahwa kasih itu adalah pernyataan kebebasan yang paling real gitu. Bukan nggak ada peraturan. Jadi apa tandanya kamu bebas? Mengasihi. Saya dari tadi ini sih Pak, maksudnya waktu dari sejak Bapak bilang keteraturan itu sebelum Tuhan ciptakan itu kan nggak ada kan. Keteraturan ciptaan yang kita rasa inevitable, misalnya kayak hukum aksi reaksi, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan sebagainya. Itu sebelum Tuhan ciptakan kan belum ada. Tapi setelah Tuhan ciptakan kita nggak kebayang mode lain selain dari yang itu gitu. Itu kayak itu makin saya pikir tuh itu kayak sangat kena di dalam pikiran saya juga. Sangat kayak nggak tahu ya, kayak eureka gitu, kayak momen yang kayak wah gitu. Karena jadi mikir maksudnya banyak hal yang kita rasa inevitable, banyak hal yang kita rasa itu sebenarnya ya emang harusnya begini, tapi yang harusnya begini itu sebenarnya keluar dari Tuhan gitu.
Dan bagaimana kita bisa memahami ini dengan sebaik mungkin itu membantu kita juga untuk mengenal apa yang keluar dari Tuhan yang menjadikan semua itu gitu. Dan itu jadi ini maksudnya jadi kenikmatan tersendiri waktu kita belajar sains misalnya. Iya betul. Karena kita bisa melihat semua keteraturan Tuhan yang bagi kita ya memang udah harusnya begitu dan gak ada mode lain selain itu. Tapi terus kita selalu bisa lihat bahwa ini tuh datang dari Tuhan gitu, keteraturan yang keluar dari ya Bapak bilang tadi keteraturan yang keluar dari Basil dari yang bilang. Basil yang bilang. Ya, lebih menghargai ketika hujan tiba-tiba turun, ketika hal-hal yang simpel yang sudah sewajarnya terjadi itu terjadi, ya kita jadi mengerti ya, ini Tuhan yang atur. Dan termasuk juga dalam hal-hal yang bahkan bukan hanya material ya, tapi ternyata Pak Jimmy bilang masalah keindahan juga, hal yang sifatnya lebih abstrak. Itu pun ada keteraturan yang keluar dari Tuhan juga gitu. Kenapa kita rasa ini indah, ini enggak? Kenapa kita rasa ini bisa dinikmati, yang ini enggak? Semua itu pun datangnya dari Tuhan gitu, Pak. Jadi kayak seorang anak kecil yang baru tahu ternyata makanan yang selalu ada tiap pagi di meja itu tuh ada yang nyiapin gitu. Oh, iya, Ternyata nggak ada di situ secara otomatis gitu. Iya, benar. Kadang-kadang kita take it for granted atas hal-hal yang simple yang kita anggap ini default gitu. Ini sudah seharusnya terjadi. Padahal itu Tuhan yang menginisiasi. Dan yang menakjubnya apa yang kita bahas semua ini adalah dari kisah penciptaan yang cuman setengah halaman di Alkitab dan baru digali oleh satu orang Basil, belum lagi yang lain gitu. Ya. Dan kita akan di episode-episode ke depan akan menggali lebih banyak lagi kisah-kisah dalam Alkitab bersama orang-orang mati. Dan nantikan di episode-episode selanjutnya ya Pak ya. Thank you Pak Jimmy, Thank you Denny. juga. Thank you. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya.